kepada orang-orang yang mengatakan Wali Songo tidak punya anak keturunan, tidak punya keturunan dari anak laki-laki, tidak punya anak laki-laki. Abuya Said Abu Bakar bilang, Habib Abu Bakar Al-Atas Az-Zabidi, beliau bilang, mufti Ternate tapi tinggalnya di sini di Depok, majelisnya. Wali Songo itu ahlul bait Nabi, dan Wali Songo punya anak, punya keturunan, anak laki-laki ada. Kalau ada orang berkata, tapi RA tidak mencatat mereka, RA itu baru dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda, VOC, pemerintah kolonial Belanda tahun 1928. Ya. RA itu baru dibentuk, baru ada, disahkan, ditandatangani oleh pemerintah Hindia Belanda. Sebentar, saya lupa nama ininya. Ini ada nih. Ya. RA Rabithah Alawiyah adalah satu organisasi massa, ormas Islam. Kemudian tipenya LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Organisasi massa Islam yang bergerak menghimpun WNI keturunan Arab. Organisasi ini berdiri pada tanggal 27 Desember 1928, tidak lama setelah Sumpah Pemuda. Organisasi ini didirikan dan disahkan oleh pemerintah Belanda berdasarkan akta notaris Mr. A.H. van Ophuijsen nomor 66 tanggal 16 Januari 1928 dan mendapat pengesahan dari pemerintah Belanda pada tanggal 27 Desember 1928 atau 1346 Hijriah, yang ditandatangani oleh G.R. Ed Brink, sekretaris pemerintah Belanda. Ya. Asalnya bukan untuk pencatatan nasab. Pencatatan nasab ada banomnya, ada bagiannya, namanya maktab daimi. Sebelumnya untuk silaturahim, pendidikan, sosial, keagamaan. Asalnya seperti itu. Ya, ini disahkan oleh pemerintah kolonial Belanda di saat zuriyah Rasul, Ahlul Bait Rasul dari keturunan Wali Songo selalu melawan kepada Belanda, selalu mengerahkan gerilya untuk memberontak kepada pemerintah Hindia Belanda. Maka keturunan Rasulullah dari keturunan para wali yang menjadi pejuang kemerdekaan melawan para penjajah ini, mereka tidak mau mencatatkan nasab keluarganya. Karena apa? Kalau dicatatkan ketahuan di mana keluarganya, kalaupun orangnya tidak dapat, keluarganya yang ditawan dan dihabisi. Maka dulu para pejuang dari keturunan Rasulullah, dari keturunan Wali Songo, banyak di antara mereka selalu berpindah-pindah tempat, dan keluarganya, anaknya sudah dititipkan kepada loyalis-loyalisnya. Sehingga kalau ada para penjajah ataupun penjajah itu, Belanda itu kecil, negara kecil. Orang Belanda yang didatangkan ke Indonesia itu sedikit. Lantas kenapa begitu lamanya? Karena sing akeh londo ireng. Londo ireng. Yang banyak itu pengkhianatnya. Orang Belandanya masih sedikit. Yang asli orang Belandanya sedikit. Yang banyak kenapa kuat kolonial itu? Kenapa? Karena banyak pengkhianat bangsa yang rela mengorbankan anak bangsa sendiri yang menjadi pejuang untuk kemerdekaan. Sadar ya, yang menjadi antek-antek itu enak saja, nyaman.
dibuatkan doktrin lain sebagainya. Mereka juga membuat doktrin-doktrin, fatwa-fatwa untuk menyerang para gerilyawan, para pejuang Ahlul Bait Rasul yang menjadi pejuang. Terus makanya berpindah tempat ya berpindah nama. Anak-anaknya kan jadi titip-titipkan. Tidak maulah dicatatkan ya keluarganya oleh Belanda, tidak mau. Mereka punya lembaga pencatat sendiri, punya ahli-ahli nasabnya sendiri. Rabithah Alawiyah itu kata Abu Ya Habib Abu Bakar, mereka Rabithah ini, RA ini enggak punya catatan keturunan Wali Songo, karena Wali Songo sudah jauh lebih dulu datang ke Indonesia dan mereka itu punya kerajaan, punya kesultanan, dan mereka juga punya anak keturunannya, mereka juga punya orang-orang pencatat nasab punya. Jadi kalau ada orang sekarang ya dengan songong dan sombongnya mengatakan RA adalah lembaga pencatat nasab Ahlul Bait Nabi sedunia, jadi siapapun dimanapun di dunia Ahlul Bait Nabi ini dicatat di RA, dan jika tidak dicatat di RA, jika tidak dilegalkan, tidak diithbat oleh RA, maka berarti itu palsu atau bukan Ahlul Bait, tidak sah pengakuannya. Terlalu songong, terlalu berlebihan, terlalu sombong ya, padu nyocot. Yang diithbat oleh RA saja banyak, yang tidak diithbat di Yaman banyak. Ini pengakuan dari mereka yang sudah punya paspor buku nasab di RA ketika mereka mondok di Habib Umar, di Habib Abu Bakar Al-Adani, kemudian nanya contoh ke Habib Ali Al-Masyhur, kakaknya Habib Umar yang ahli nasab, seorang munsib, seorang naqib. Kemudian Habib Ali sampai bilang, saya yakin kamu tuh Ahlul Bait Nabi, tapi saya tidak bisa mengithbat Anda disatukan dengan catatan saya karena tidak ada catatan saya yang menguatkan pada nasab antum. Di sini tidak ada yang sampai pada keluarga antum tuh, saya tidak punya begitu. Jadi terlalu gegabah kalau orang berkata bahwa yang tidak diithbat oleh RA berarti tidak sah menjadi ahli. Ya Allah, berarti yang di Maroko, di Mekah, di Madinah, ya, di Irak, di luar negeri, di mancanegara yang tidak diithbat oleh RA kemudian itu menjadi palsu begitu? RA ini tahun 1928, kesultanan jauh sebelum itu mereka sudah rapih pencatatannya. Bahkan manuskrip kuno itu sampai ada adat di mana membukanya itu hanya setahun sekali. Manuskrip buku-buku catatan itu, nasab apa, sejarah ya, adat istiadat yang ditulis sejak zaman dulu dari abad 17 Masehi, 16 Masehi, bahkan dari abad 14, abad 15, abad 16 Masehi tercatat rapi. Dibukanya hanya boleh setahun sekali, bulan Maulud saja. Itu pun ada di beberapa kesultanan, di beberapa daerah yang melihatnya harus malam hari dan tidak boleh pakai lampu yang terang, harus pakai lampu ceplik. Harus ada tawasul dulu, sedekah dulu. Saking apa? Saking berharga dan terjaganya manuskrip tersebut supaya tidak ada pemalsuan.